dunia akan mendatangimu radimah, dalam keadaan terhina. Kalau selama ini engkau mencari dunia, bahkan engkau dalam keadaan terhina mengejar dunia, tapi engkau tidak mendapatkannya. Tapi ketika engkau mengamalkan ini tasbih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila sabilis salam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini. Kita berkumpul di masjid ini untuk sebuah peristiwa yang sedemikian fenomenal, untuk mengenang manusia yang karenanya Allah ciptakan alam beserta isinya. Kalau mengenang orang-orang yang soleh, menyebut namanya, mengingat mereka, Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Bagaimana kalau yang kita kenang sekarang, kalau yang kita peringati sekarang, yang kita sebut namanya sekarang adalah manusia yang paling mulia, yang karenanya Allah ciptakan alam beserta istrinya. Sayyidus Salihin, Imamul Mursalin, pimpinannya orang-orang yang saleh, pimpinannya para nabi, pimpinannya para rasul. Maka bisa kita bayangkan apa yang kita peroleh. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa kabar gembira. Pembawa kabar gembira, maka siapapun yang bergandengan dengan beliau, yang mempunyai ta'alluq yang kuat dengan beliau, yang mempunyai ikatan yang kuat dengan beliau, akan digembirakan oleh beliau. Siapapun mereka, entah itu anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, guru-guru kita, santri-santri kita, semuanya. Dari kapan? Semenjak kita mengimani dengan Rasulullah sampai nanti datangnya hari kiamat, maka kabar gembira itu akan senantiasa terus dan terus akan dirasakan bagi mereka-mereka yang mendekatkan diri kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak berkenan segenap takmir, warga dan hadirin, kita bersyukur. Memang 1 tahun lebih sudah pandemi berada di tengah-tengah kita. Segala tatanan menjadi seolah-olah porak-poranda. Setiap sholat kita mengatakan kepada jamaah sawu sufufakum, luruskan, rapatkan, masjidul khalal, jangan sampai ada yang renggang. Tapi mulai pandemi nggak boleh, harus jaga jarak. Walaupun kita merasa pengap, bernapas tidak nyaman, tapi harus digunakan. Karena apa? Kita hidup bermasyarakat, supaya jangan antara satu dengan yang lain tertular. Ini adalah kehidupan. 1 tahun sendi-sendi kehidupan kita seolah-olah semakin menjadi berantakan. Tapi bayangkan apa yang terjadi pada Rasulullah. Kalau kita cuma sekedar menjaga jarak, kalau kita
masih sekedar menutup mulut kita, tetapi semuanya masih ada, semuanya masih kita dapati. Rasulullah SAW yang ketika itu belum banyak umatnya, diembargo 3 tahun, bukan dengan orang lain, kerabatnya sendiri termasuk ada yang ikut mengembargo. Tidak boleh berhubungan dengan umat Islam ketika itu, bukan sehari 2 hari, tapi 3 tahun. Kenapa bisa terjadi? Karena umat ketika itu menjadi khawatir akan begitu cepatnya perkembangan Islam. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang diharap untuk membela mereka, tiba-tiba beralih mengimani daripada risalah nubuwah yang dibawa oleh Rasulullah. Sayyidina Hamzah masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Kekhawatiran beliau terus bertambah. Didatangi Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang engkau inginkan? Apakah engkau menginginkan harta? Kami akan berurunan, semua harta kami akan kami serahkan kepadamu. Apa wanita yang engkau inginkan? Yang tercantik dari kami akan kami serahkan. Apa yang engkau inginkan? Apakah ingin menjadi seorang raja? Maka kekuasaan apapun yang engkau inginkan akan aku berikan, kekuasaan tanpa batas. Tapi Rasulullah tidak mau. Dan apa yang terjadi lagi? Sayyidina Abi Thalib, paman beliau, yang merasa khawatir dengan keselamatan beliau, lantas mengumpulkan kerabat beliau dari Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk bagaimana menjaga Rasulullah SAW, yang beriman maupun yang belum beriman. Karena wibawa daripada Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, mereka sepakat untuk menjaga Rasulullah. Cuma 1 orang keluarga beliau yang tidak mau, Abu Lahab, menyingkir keluar, tidak mau ikut membackup dakwah Rasulullah SAW. 4 hal inilah yang membuat mereka, orang-orang yang tidak beriman, mengembargo umat Islam. Tidak boleh ada hubungan. Umat Islam yang memiliki uang tidak bisa membelikan nama. Barang-barang dari luar sudah dibeli oleh mereka, kemudian dijual dengan harga yang sangat tinggi. Dan mereka yang berhubungan akan langsung termasuk orang-orang yang tidak boleh diadakan berhubungan dengan beliau. Demikianlah kondisi. Sampai-sampai kemudian ada orang-orang yang mulai tergerak keimanannya dan belum beriman. Secara sembunyi-sembunyi mereka mengatakan, kenapa seperti ini ya? Kita khawatir nanti terjadi sesuatu. Akhirnya yang bisik-bisik rupanya dapat dukungan. Dapat dukungan berjumlah 5 orang ketika terjadi pertemuan di Mekah, di seputaran daripada Ka'bah. Maka mereka mengatakan, kenapa kita memperlakukan ini pada saudara-saudara kita umat Islam? Akhirnya Rasulullah membisikkan kepada Abu Thalib, gak usah protes. Allah sudah ngasih tahu. Allah mengutus rakyat untuk memakan itu tulisan, sehingga tulisan yang ada semuanya dimakan oleh rakyat, kecuali nama-nama yang ada asma Allah tidak dimakan oleh rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata-kata yang ada Rabb Allah tidak termakan oleh rakyat. Mulai saat itu perjanjian menjadi batal. Sayyidina Abu Thalib yang karena 3 tahun embargo, fisik yang sudah mulai renta, tua, mulai sakit-sakitan. Beberapa bulan kemudian beliau wafat. Orang yang membackup dakwah Rasulullah SAW wafat. Tapi sebelum wafat, orang-orang kafir Quraisy mendatangi beliau. Karena apa? Merasa takut. Dilihat Abu Thalib ini sudah sakit-sakitan, jangan sampai dia mati duluan. Baru kemudian kita mengatakan menyerang Rasulullah, dikatakan sebagai orang yang penakut. Didatangi Abu Thalib dalam keadaan masih kurang sehat, meminta kepada Abu Thalib untuk menyerahkan sang kemenangan, apapun asal dia meninggalkan daripada dakwah. Tapi Abu Thalib tetap, apa kata kemenangan itu terserah dia, aku hanya mendukung apa yang. Demikianlah Abu Thalib. Tetapi karena fisiknya yang sudah mulai renta dan lemah, kemudian beliau meninggal dunia. Dan setelah itu beberapa bulan kemudian istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra juga meninggal dunia, wafat, masya Allah. 2 pilar dakwah beliau, sehingga dikatakan pada saat itu Amul Huzn, tahun berduka, tahun yang penuh kesedihan.
Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin membuat kekasihnya terus larut dalam duka. Allah hibur dengan peristiwa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ingin menghibur Rasulullah langsung dimi'rajkan. Perjalanan yang sedemikian singkat, Qubailal Fajar, menjelang waktu fajar, menjelang waktu subuh, Allah perjalankan Rasulullah dari Mekah. Sebelum perjalanan di bedah dadanya bukan untuk mensucikan. Rasulullah sudah bersih, tapi supaya tambah bersih lagi, dimasukkan hikmah ke dalam dada Rasulullah SAW. Kemudian diperjalankan turun di Madinah, disuruh sholat di sana. Nanti sini engkau bakal hijrah. Demikian juga terus sampai akhirnya Rasulullah SAW mengimami daripada para nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Rasulullah menjadi imam, kemudian dilakukan perjalanan Mi'raj dari lapis langit pertama berjumpa dengan kakek beliau Nabi Adam, terus langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Semua nabi-nabi terus mengabarkan tentang bagaimana keistimewaan Rasulullah. Setiap diketuk pintu langit, penghuninya senantiasa bertanya, "Man?" Dan Jibril, "Man ma'aka?" Rasulullah Muhammad bin Abdillah. "Hal qad apakah sudah diutus?" "Sudah." Lantas masuk. Begitu diterima, padahal tadi ditanya kenalan. Begitu berjumpa dengan Rasulullah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim yang ada di lapis langit ketujuh, semuanya mengabarkan tentang bagaimana keistimewaan Rasulullah SAW serta kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Semuanya sampai singkat cerita akhirnya Rasulullah langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat Jibril tidak ikut mengantar, tapi sampai sini saja ya Rasulullah. Ketika berhadapan dengan Rasul, dengan Allah, Rasulullah yang berdua, malaikat Jibril tidak sanggup untuk menemani Rasulullah SAW. Demikian keistimewaan Rasulullah SAW. Pada saat itu Allah perintahkan Rasulullah untuk melakukan sholat 50 rakaat. Sehingga dalam perjalanannya pulang berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, dan memang ini sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diberikan oleh Allah kepadamu ya Rasulullah, aku diwajibkan kepada atas umatku untuk sholat 50 kali dalam sehari. Nabi Musa kaget, umatmu tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Salhu takhfif, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantar oleh malaikat Jibril meminta keringanan, terus berkurang sampai 5. Bahkan 5 pun Nabi Musa mengatakan masih minta keringanan, tapi Rasulullah SAW tidak malu. Kemudian Allah mengabarkan juga yang 5 rakaat ini nilainya masih seperti 50. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah Allah berikan hiburan. Sehingga dikatakan di dalam salah satu sabdanya Rasulullah mengatakan, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah jadikan hiburan bagiku adalah ketika aku dalam mengerjakan sholat. Jadi kalau kita masih menganggap sholat sebagai beban bagi kita, maka ada sesuatu yang keliru pada diri kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man hafadha 'ala salawatil khams akramahu Allah bi khamsi hisab. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan muliakan orang tersebut dengan 5 pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat ini perhatikan, di tengah berbagai macam himpitan kehidupan, yang pertama, mereka yang menjaga sholat 5 waktu, dikerjakan secara tepat waktu berjamaah, bahkan kalau belum azan dia sudah berada di masjid, maka akan diberikan 5 kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rafa'ullahu dhaiqal 'aish. Allah angkat himpitan hidup yang sedang dialami.
segala macam problematika kehidupannya dicarikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka-mereka yang melakukan sholat tepat waktu secara berjamaah tidak akan merasakan beban di dalam kehidupannya, karena Allah sudah mengangkat itu beban kehidupan. Yang kedua, yarfa'u anhu adzabal qabr. Nanti kelak ketika orang ini meninggal dunia, di kuburnya tidak diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yu'ti kitabahu biyaminih. Allah berikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Kemudian yang keempat, yamurru 'ala sirat kal barqil khatif. Ketika dia berada nanti dalam perjalanan di titian as-sirat yang besarnya seperti rambut dibelah 7, maka perjalanan yang dilakukannya seperti kilat yang menyambar. Sedemikian cepat, padahal di antara mereka ada yang merangkak, ada yang ngesok, ada yang masuk Allah tertatih-tatih. Tetapi mereka yang menjaga sholatnya kalbarqil khatif, seperti petir yang seperti kilat yang menyambar. Sedemikian cepat perjalanannya. Dan yang terakhir, kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat yadkhulunal jannah bighairi hisab, dimasukkan surga tanpa hisab. Namun sebaliknya, hati-hati, man tahawar. Kalau tadi man hafal, siapa yang menjaga sholatnya, maka diberikan 5 kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi man tahawar bis shalawatil khams, barang siapa yang meremehkan, mengabaikan daripada kewajiban sholat 5 waktu, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sabda Rasulullah SAW, ada 15 hukuman bagi mereka yang meninggalkan sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Sittun fid dunia, 6 ketika orang ini masih berada di dunia. Salah, ya, 3 sebelum kematian menjemputnya. 3 lagi ketika berada di alam kubur, dan 3 lagi ketika nanti kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Apa sih yang diberikan hukuman kepada mereka-mereka yang meninggalkan sholat ketika di dunia? Yang pertama, tunza'ul barakah min umri, keberkahan umurnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau datang ke pengajian berat, kalaupun datang ke pengajian bawa handphone, yang ceramah tinggal ceramah, dia asik dengan handphonenya. Ini aku lagi pengajian, kelihatannya ngerekam, ya. Tapi dia memberitahu kepada kawan-kawannya, nih satu lagi ngaji, padahal nggak mendengar apa-apa. Belum lagi nanti, masya Allah, membuka Facebook, membuka semuanya, Instagram, mempunyai macam-macam dicari. Tanpa terasa menghabiskan waktu 3 jam, 4 jam. Kebetulan. Tapi kalau mau baca Al-Quran, baru 5 menit sudah langsung ngantuk. Pegang tasbih, baru setengah putaran, tasbihnya jatuh, bacanya sampai di mana Wallahu a'lam, nggak tahu. Apa? Keberkahan umur sudah nggak ada lagi. Keberkahan umur tidak ada. Lebih enak santai-santai nongkrong di posko-posko untuk lebaran ke timur, cerita-cerita mojok, masya Allah. Banyak waktu-waktu yang terbuang sia-sia. Padahal orang-orang soleh senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya, setiap tarikan nafas, setiap tarikan nafas kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hari, bukan minggu, bukan bulan, bukan akhir tahun, tapi setiap tarikan nafas kita, apa yang kita lakukan selama ini. Tunza'ul barakah min umri. Hati-hati, keberkahan dicabut bagi mereka yang menggampangkan, mengentengkan, tidak mengerjakan sholat. Yang kedua, tumhasima usolin fi min wajhi, tanda-tanda orang soleh dia cabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapus sehingga wajahnya usang, tidak ada cahaya. Karena apa? Tidak pernah sujud. Yang kedua, ya. Kemudian kullu amalin ya'malu la yujazah, semua aktivitasnya dia, semua amaliyahnya dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia sedekah 1 miliar, ya nggak ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mau dia umroh, mau dia haji, tapi kalau masih meninggalkan sholat,
semua aktivitasnya tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang ketiga. Ya, kullu amalin ya'maluhu la yujaz, tidak akan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yarfa'u doa, doanya mandek, enggak sampai enggak didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang-orang soleh berdoa, laisa lahu haqqun fi du'a'i sholihin, orang-orang seperti ini tidak memiliki hak ketika orang-orang yang soleh berdoa. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina muslimin, ketika mendoakan bahwa saudara-saudaranya muslim akan memperoleh ampunan, maka orang-orang yang meninggalkan sholat tidak mendapat bagian daripada doa-doa orang yang soleh. Dan yang terakhir, yang keenam, yakhruju ruhuhu minad dunya bighairi iman, rohnya keluar dari tubuhnya dengan tanpa keimanan. Ini 6 yang ada di dunia. Kemudian menjelang kematiannya bagaimana? Yamutu dalilan, meninggal dalam keadaan terhina. Kita sering membaca, masya Allah, sudah tua-tua, umur 60 tahun, meninggalnya di mana? Di lokalisasi, wala'iyadzubillah. Anak muda naik motor, tidak pakai helm, mulutnya bau alkohol, akhirnya off kontrol, nabrak yang listrik, meninggal dunia di tempat. Orang tuanya masya Allah, ketika dicium bau alkohol, betapa sedihnya. Bahkan ada kejadian, anaknya masya Allah kalem, anaknya kalem betul. Orang tuanya nggak tahu, kerjanya di Denpasar. Ketika dia pulang, rupanya dalam keadaan teler, mabuk sehingga belum tidur. Lama nggak ada yang tahu. Sampai siang sudah terang, kelihatan ada motor kok nggak ada pemiliknya. Ternyata sudah jenazahnya masih di got, sudah dari malam. Pulang dari kerjanya jam 12 malam. Betapa kagetnya ketika dimandiin, baru dibuka, sepanjang tubuhnya ini di belakangnya penuh tatu. Anaknya kan penuh tatu di punggungnya. Ibunya karena dalam keadaan setengah sadar disuruh menjauh. Apa itu tubuhnya? Aku kena aspal yuk katanya. Kena aspal, dibilang. Padahal itu tatu, sembunyi. Dia tahu orang tuanya. Ini terjadi. Ya, baru ini dibilang, kita hati-hati, perhatikan anak-anak kita. Ya. Orang yang menggampangkan sholat ketika akhir kehidupannya, yamutu dalilan, mati dalam keadaan terhina. Yamutu ja'ian, yamutu akshan. Yang kedua, dia meninggal dalam keadaan kelaparan. Yang ketiga, dia mati dalam keadaan kehausan. Walau suqiya biharud dunya, walaupun air laut dipakai kasih minum, dia akan tetap kehausan. Itu menjelang kematian. Kemudian ketika berada di alam kubur menghimpit kiri kanan, sehingga tulang-tulangnya itu satu dengan yang lain saling berhimpitan, remuk redam, masih belum cukup. Tanah yang tempat dia terbaring itu sudah menjadi bara. Jadi di bawah kuburan itu adalah bara. Belum cukup, Allah kirim seekor ular yang sedemikian besar, Asyuja'ul Aqrab, namanya Asyuja', ya. Ular yang sedemikian besar, bayangkan sudah dihimpit dengan tanah, di bawahnya bara api, masih ada ular yang menunggu membelit dia. Memang diciptakan yang mana kalau dia memakan ini mematok, maka kulitnya ini akan melepuh. Sedemikian dahsyat azab yang Allah berikan kepada mereka yang meninggalkan. Nanti bagi hari kiamat kelima, begitu nanti hari kiamat, Allah utus seorang malaikat bawa rantai yang sedemikian membara, dibelitkan di lehernya, kemudian ujungnya dimasukkan ke mulut, dikeluarkan ke pantat, terus dipakai untuk yang satu rantainya saja kalau dibawa ke dunia, ditaruh di gunung-gunung menjadi meleleh. Satu rantainya saja dibawa ke dunia, ditaruh di gunung yang kita tahu kalau lahar bisa menghancurkan apapun saja. Ini gunung menjadi meleleh. Jadi bagaimana panasnya semua dan sisanya. Kemudian yang berubah, Allah nggak mau melihat kepada orang-orang yang seperti ini. Allah nggak mau celaka orang-orang yang tidak mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, oleh zakihim, selama-lamanya dia akan mendapat siksa dari Allah. Bahkan di dalam riwayat yang dikatakan, Sayyidina Ali meriwayatkan sedemikian hadis sedemikian panjang, ketika seorang yang meninggalkan sholat pakai baju menjerit, seandainya bukan Allah tundukkan aku untuk kau pakai, aku akan lari, aku tidak sudi dipakai oleh engkau. Ketika dia menyuap makanannya,
makanan ngomong la'anakallah, takul rizqallah. Kau makan rezekinya Allah tapi kau tidak taat kepada perintah Allah. Makanan, minuman yang diminum oleh orang yang meninggalkan sholat, melaknati orang yang ini mengatakan kau makan, kau minum rezekinya Allah tapi kau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Bahkan rumah yang ditinggali oleh orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, ketika dia keluar rumah ini mengatakan la subhanallah, mudah-mudahan Allah tidak menemani perjalanan kau, nggak usah pulang lagi kemari. Rumah saja tidak pernah ditinggali oleh mereka-mereka yang tidak mengerjakan sholat. Waliyadzubillah. Maka di tengah berbagai macam ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah zaman seperti ini nggak ada lain bagi kita, wasta'inu bis-shabri was-shalah. Maka jadikan sholat sebagai penolong kita. Pada zaman Rasulullah SAW sudah terjadi keadaan seperti ini. Seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dunia seolah-olah lari dari kami, kehidupan kami sedemikian terpuruk, sedemikian sulit kehidupan kami ya Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada orang ini? Fa aina anta inda tasbihil malaika? Kemana engkau ketika para malaikat bertasbih? Kemana engkau ketika seluruh makhluknya tasbihul khalaik, seluruh makhluk Allah bertasbih? Apa yang engkau maksud ya Rasulullah? Antara azan subuh dan iqamah, disitulah tempat tasbihnya para malaikat, disitulah tempat tasbihnya segenap makhluk yang ada. Maka kata Rasulullah, ketika itu hendaknya engkau membaca Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Maka dunia akan mendatangimu radimah, dalam keadaan terhina. Kalau selama ini engkau mencari dunia, bahkan engkau dalam keadaan terhina mengejar dunia, tapi engkau tidak mendapatkannya. Tapi ketika engkau mengamalkan ini tasbih, engkau membaca Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim astagfirullah 100 kali, maka dunia akan mendatangimu dalam keadaan hina, minta dipakai. Tetapi orang-orang yang soleh tidak tahu, dia mengambil hanya sebatas apa yang diperlukannya. Maka sekali lagi, dengan kita mengenang, memperingati daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah SAW yang merasa terhibur dengan sholatnya, dan setiap problem yang beliau hadapi, beliau kerjakan sholat terlebih dahulu. Maka jangan melewatkan waktu-waktu kita untuk sholat 5 waktu wajib. Usahakan dilaksanakan di masjid. Sebelum azan berkumandang kita sudah ada di masjid. Kalau ini bisa dilakukan dalam 40 hari saja, maka lihat perubahan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Bukan hanya kita saja yang berubah, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita pun akan mengalami perubahan. Jaga ini. Sebelum azan berkumandang kita sudah berada di masjid, dan ketika kita melangkahkan kaki kita menuju rumah, keluar dari masjid ini, kita ingatkan ya Allah, mudah-mudahan nanti waktu berikutnya Allah kembalikan lagi aku ke rumah, sehingga intidar sholat pada sholat sudah termasuk kita. Walaupun kita tidak ada di masjid, kita pulang ke rumah kita, tapi kita sudah berniat, ya Allah, waktu selanjutnya kembalikan aku ke rumahmu. Aku ingin bersujud, aku ingin menikmati jamuanmu. Ini yang harus kita katakan. Dan jangan lupa sholat-sholat sunnahnya, qiyamul lail, sholat duha, sholat-sholat sunnah rawatib, ya, jaga. Qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fi, ba'dal isya, qabla duhur, itu adalah waktu yang masya Allah, ya. Qobliyah sama ba'diyahnya ini dijaga. Dan bagi khususnya, maaf, mungkin di antara kita yang ada sulit untuk bangun malam, amalkan surah Al-Kahfi 2 ayat yang terakhir. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Terus sampai akhir ayat. Kemudian kita minta sama Allah, ya Allah, aku ingin malam ini kau bangunkan aku. Aku ingin bermuajah, aku ingin menikmati indahnya malam sebagaimana sejak Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat sholat sunnah setiap malamnya. Kita nggak usah 1000 rakaat, mungkin cukup dengan sholat witir 3 rakaat, kemudian sholat tahajud 8 rakaat. Insya Allah semuanya akan membawa keberkahan buat kita. Kalau belum mampu, bagaimana? Tidak apa-apa, kata Ustaz Abdul Somad, 2 rakaat tahajudnya, witir 1 rakaat, nggak apa-apa daripada nggak sholat.
tapi usahakan zikirnya 3 rakaat. Usolli sunnatan minal witri rakaatain. Ya, yang pertama usolli sunnatan minal witri rakaatan, itu yang kedua. Ya, jadi yang pertama 2 rakaat, yang kedua 1 rakaat, jadi 2 salam. Ya, usolli sunnatan minal witri. Ya, jangan usolli sunnatan witri rakaatain, karena witrinya 1 paket. Ya, usolli sunnatan ini dijelaskan oleh Habib Salim Syakiri Allahumma. Ya, usolli sunnatan minal witri rakaatain. Ya. Jadi ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi, ini hadiah yang istimewa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Salat adalah mi'rajul mu'min. Salat ini adalah mi'rajnya kita untuk kita bermuajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW jangan kita sia-siakan. Tidak umatnya termuliakan karena kemuliaan Rasulullah SAW. Dan banyak lagi, Masya Allah. Jangankan sholat kita abaikan, 1 sholat saja. Rasulullah bersabda, man taraka faridatan wahidatan muta'ammidan. Barang siapa meninggalkan 1 kewajiban sholat fardu 1 kali saja, Isya misalnya, man taraka faridatan wahidatan muta'ammidan, dengan sengaja, kutiba ismuhu ala babinnar, namanya langsung termaktub di dalam pintu api neraka. Fulan bin Fulan lalu min dukhulnya. Fulan bin Fulan, namanya orang yang meninggalkan sholat langsung termaktub di pintu neraka. Kalau namanya sudah tertulis di pintu neraka, maka pasti dia akan memasukinya orang yang dibilang. Maka jaga. Ya, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Maka ini sebuah memang agak dilema. Ya, di tengah pandemi anak-anak tidak boleh dibawa ke masjid. Ya, tapi kalau bisa saya bilang ya yang penting enggak rame-rame setelah. Ini pendidikan ini, tapi itu harus ikut aturan. Sholatnya di samping orang tuanya, jangan dibiarkan lepas. Karena kalau anak-anak kumpul sama anak-anak, ya pasti rame. Biar malaikat jaga nggak kuat. Ya, kalau anak-anak sudah kumpul sama anak-anak, ya sudah pasti rame. Makanya kalau kita mau bawa anak ke masjid, jaga di sebelah kita. Nah, kalau kamu lari dari sini pas bapak sholat, besok nggak usah ke masjid lagi. Jadi dirinya seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, apa yang baik itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu jelas merupakan kelemahan dan kesalahan kami pribadi. Itu mohon maaf sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin berbahagia Allah Subhanahu wa taala berberkah daripada yang kita dapat bersama-sama berdoa Maulid sehingga kita memperoleh keberkahan daripada orang-orang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nadama fi daril awsaf Muhammadin ti'uquda tawajjahna mutawasilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktab 'amali fil 'amali المقبولة وتوجههم في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم إني تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتكشمه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين بك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة النبي الكبار المحبوب لك والمخصص بشرف الفخر في كل موطن مواطن الغرب والمظهر قاسم ذلك في عبادك وسبب سير شارك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين المحبوب الخالص
الخصوص بك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نسألك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن ترحمنا بجميع أطوارنا وتقرباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبارك من شر إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتدخل بنا ما تحرم في من نياتنا وأعمالنا، وتجعل بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحبك وحبه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذكرنا بجنتنا وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ومن من الدين، وتوكل بك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإسلام، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووله وظاهر وعم ببركة وشفيع أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وللمرتدين وقوم جميع الأكثر منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وزورا، واكشف المحبة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وننشر رحمتك الأنبياء والمؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وارشد العدل والكلام بجميع النواحي والأقدار، وأيد بالأيد منك واصبر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحاصل من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحاصل من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحاصل من جميع البلايا، وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بذلك وسلك في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختمنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن المنصور، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بفضل الفاتحة. تقبل منا إنك السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين. Terima kasih berdoa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.